tiba-tiba nyuci, datang telepon dari jemaat. Gini Ibu pendeta. Gini loh Bu, wanita sama pria beda. Kenapa? Ya, itu dia, Bu. Di dalam satu pekerjaan bisa kerjanya Berapa? 3 Iya, berangkat multitasking. gitu Iya, kan, iya, betul, sambil betul. ngomong, sambil ngerjain nyuci piring, sambil gendong anak, itu bisa. Jadi wanita itu hebat. Emang hebat. Iya, betul. Sebagai penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Ditolong. Iya. Betul. Betul. Nah, gak gampang. Kita gimana tadi Bu? Kita hidupin apa yang kita katakan. Kita katakan apa yang kita hidupin. Yes. Dalam sih. Ya, itu. Shalom sahabat podcast Curhat Bersama Nu Live. Kembali lagi nih di podcast yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube Nu Live Batam. Dan di podcast malam ini terasa spesial karena kita kedatangan seorang narasumber ya. Salah satu inspirasi kita juga ini bagi perempuan-perempuan yang udah melayani, juga punya keluarga, belum lagi punya bisnis. Nah, mudah-mudahan narasumber kita malam ini boleh memberikan value kepada kita ya, inspirasi yang baru buat setiap kita. Gimana sih caranya bisa menjadi sumber inspirasi? Dan malam ini aku langsung aja perkenalkan dengan Ibu Lisbeth. Apa kabar Ibu Lisbeth? Ya, puji Tuhan, baik. Baik. Iya. Semangat Bu harus hari ini. Yes. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya di live itu kan apa kabar? Luar biasa, dahsyat, mantap biasa gitu. Iya, luar biasa, dahsyat, mantap. Oke Bu, hari ini pertama kali nih diundang di podcast kita. Iya. Gimana perasaannya Bu? Perasaannya ya sebagai narasumber ya ada deg-degan. Ada deg-degan juga. Jangan deg-degan Bu, kita nih cerita santai-santai aja. Nah Bu, karena tema kita malam ini ya adalah peran ganda. Jadi bukan berkepribadian ganda ya, tapi peran ibu yang multitasking. Udahlah melayani gembala di salah satu gereja di Batam juga ya Bu ya. Terus juga pastinya ada keluarga, suami dan anak. Belum lagi bisnis Bu. Nah, tapi yang menjadi aku buat penasaran itu Bu, gimana sih ceritanya Ibu Lisbeth memutuskan untuk terjun ke pelayanan, gitu kan? Dan jangan-jangan ini sama kayak aku nih, faktor ketidaksengajaan. Nah, boleh cerita nggak Bu ke kita gimana awalnya Ibu bisa punya kerinduan untuk melayani? Oke. Saya jawab dulu ya, Ibu Atta. Pertama sih kita itu terpanggil, ya terpanggil karena satu juga ada kerinduan juga, ya ketika mau memulai sekolah. Sebelum sekolah itu kan pelayanan dulu Bu. Saya udah pelayanan 8 tahun sebelum jadi gembala sidang. Oke. 8 tahun tuh. 8 tahun. Pelayanan ya biasa saja, asar. Tapi ketika saya menghidupi pelayanan itu sendiri ya, sebagai pelayan itu kan harus dari hati nih, harus memang betul-betul tulus. Ya, itu yang paling saya ini kan di dalam kehidupan pelayanan. Dan terbersit ada ya datang pastor untuk mengajak untuk sekolah. Saya pikir nih pas ini tadinya kayak jalan sih, gitu ya, kayak ada satu jalan gitu ya. Tadinya sih bukan jadi penggembalaan, tapi khusus bagaimana supaya saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih lagi ke intim dengan Dia dan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Awalnya seperti itu. Terakhir belajar terus, akhirnya termotivasi untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dan ini bukan kebetulan. Saya percaya ini adalah panggilan. Betul. Iya. Betul. Jadi bagaimana kita respon dengan panggilan itu. Dan saya mau sekolah. Dan saya memperlengkapi diri. Dan ketika waktu belajar
dosen bilang ada pewahyuan nih, ada nubuatan, ibu nanti jadi pengajar. Seperti itu. Lah, saya terkejut. Saya bilang, bagaimana saya mau pengajar kalau saya nggak tahu apa-apa? Nah, berarti saya harus belajar. Nah, itu. Jadi termotivasi terus dengan pengajaran-pengajaran gitu loh. Itu yang membuat saya merasa terpanggil. Bukan sebagai pelayan biasa saja, saya harus bisa ada kerinduan sebenarnya, kerinduan dari dalam hati. Gitu. Berarti awalnya itu sebenarnya kerinduan untuk melayani, tapi nggak pernah terbersit untuk suatu saat menjadi gembala satu gereja gitu ya? Nggak ada. Jauh. Oke. Mungkin cara Tuhan tuh ya itu ya nggak bisa kita bikin, nggak pernah terpikirkan ya oleh kita ya Bu ya. Nah tapi Bu, dalam pelayanan yang sebelumnya kan Ibu udah pelayanan 8 tahun, baru memutuskan untuk ngambil sekolah selama berapa lama itu? 3 tahun. 3 tahun. And then setelah itu memutuskan untuk mengembalai satu gereja. Tapi dalam pelayanan Bu, sama lah seperti saya juga ya. Pernah nggak sih Bu udah yang, jadi kalau total Ibu udah berapa lama dari awal pelayanan yang 8 tahun sebelumnya sampai sekarang udah berapa lama Bu? 8 tahun sampai tambah 7 tahun berapa? Udah 15 tahun ya? Iya. 15 tahun cukup yang lama ya? Iya. Kalau saya sih melayanin baru berapa tahun ya? Nggak sampai, kayaknya baru 6 tahun sih. Nah tapi Bu, dalam melayani Bu, ini kita ngomongnya konteksnya dalam melayani. Pasti pernah nggak sih kayak ngerasa jenuh, ngerasa stres? Karena kan pasti yang namanya pelayanan pasti adalah konflik lah di dalamnya ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, sebagai seorang gembala yang melayani, terus Ibu juga mengurus keluarga, ada bisnis lagi. Nah mengatasi konflik-konflik kayak gini gimana Bu? Iya, di dunia pelayanan sih pasti ada jenuh juga ya kan. Termasuk menghadapi jemaat-jemaat, nggak gampang. Ya kan, pasti. Rasa jenuh itu pasti pengen rasanya, Tuhan, gimana ini, mundur saja kah atau maju? Seperti itu. Tapi satu hal yang kita ingat bahwa fokus di dalam panggilan kita. Fokus di dalam panggilan kita. Sebenarnya tujuan untuk pelayanan kita apa? Itu dia. Tujuan pelayanan kita itu apa? Apakah untuk hanya supaya dilihat orang hebat, atau memang untuk kerajaan sorga, kan gitu? Fokusnya ya Bu ya, jangan sampai hilang fokus itu gitu loh di dalam. Memang tantangan banyak ya, rasa capek menghadapi yang itu capek. Tapi kita balik lagi ke fokus kita tadi, panggilannya itu tadi. Itu. Kalau di saat-saat yang jenuh Bu, atau mungkin kayak ngerasanya udahlah give up lah gitu, pernah nggak memutuskan untuk ya udahlah gitu stop, dan ya sampai akhir ini pun, sampai detik ini pun Ibu Lisbeth tetap melayani, menggembalai. Ada nggak gimana cara Bu Lisbeth untuk bisa kayak memotivasi diri ya, di samping lagi tadi ya harus fokus sama goals, harus fokus sama tujuan awal gitu. Nah tapi cara Ibu untuk memotivasi diri gimana Bu? Ada tipsnya nggak bagi-bagi kita? Pernah 3 kali saya bilang sama suami, Pak, kasih aja lah penggembalaan ini, siapa yang bisa. Karena saking ada rasa ada rasa jenuh tadi, satu rasa kayak tertekannya itu tertekan, nggak sanggup, gitu. Tapi terakhir saya nyesal, Tuhan ampuni aku. Seperti Musa ya kan, ampuni aku Tuhan. Kenapa aku ngomong seperti itu tadi? Seharusnya aku nggak ngomong, ampuni. Tapi kan balik lagi, kan di dalam penggembalaan itu nggak gampang. Di dalam penggembalaan itu kita harus betul-betul kuat ya, seperti kulit kerbau itu ya kan, mau diapakan ini harus kebal gitu ya. Ya mau dicubit, mau ditendang, mau namanya seorang hamba. Iya kan, hamba itu harus turut kepada tuannya itu, yaitu Yesus kita. Jadi mau diapain pun kita harus berdiri lagi ya. Itu kembali ke situ, lihat
panggilan tadi. Kita dipanggil bukan kita hebat, bukan, tapi semua karena anugerah. Balik lagi ke belas kasihannya Tuhan kepada kita. Itu. Jadi membuat kita bangkit lagi. Nggak mau lagi ngomong yang seperti itu. Ya udah kasih, nggak mau lagi, Tuhan ampun deh. Sampai 3 kali. 3 kali ya Bu ya, dari awal dulu menggembalai sampai sekarang. Iya. Jangan sampai 4 kali. Iya. Jangan sampai ke 4 kali. Nanti disentil Tuhan kita. Ya, tapi juga manusia ya Bu ya, kita masih hidup dalam daging ya. Ya betul Bu. Kalau misalnya Ibu tadi ngalamin yang 3 kali sampai ada titik-titik seperti itulah ya. Titik jenuh. Dan pernah nggak berpikir Bu, aduh ngapain sih aku menggembalai? Udahlah aku fokus aja lah sama keluarga, aku fokus aja lah sama bisnisnya aku gitu. Toh juga kan kalau kata mamaku bilang kan, ya udahlah perempuan mau ujung-ujungnya di dapur, nggak usah terlalu kemaruk banget lah, semua mau diurusin gitu ya. Nah tapi kalau misalnya komentar dari Ibu Lisbeth sendiri, gimana tanggapan dengan seorang perempuan yang mengerjakan semuanya gitu, perempuan yang ya udahlah perempuan harusnya di dapur aja lah gitu. Kalau tanggapan saya, perempuan itu kan seorang penolong juga, ya kan? Ya di rumah juga harus tidak bisa meninggalkan tugas kita sebagai ibu rumah tangga juga. Di dalam gereja sebagai gembala itu juga harus utama juga. Tetap ya. Di dalam pekerjaan sih saya part time, nggak harus nggak harus itu yang utama, ya kan? Yang paling utama itu satu keluarga. Ya bagaimana kita melayani juga kalau keluarga kita berantakan. Berarti kalau misalnya Ibu tingkatkan dari level 1, 2, dan 3, berarti nomor 1 itu ada keluarga ya Bu ya? Keluarga dulu, baru juga pelayanan juga lebih penting. Artinya kita harus teladan bagi pelayanan kita dan bagi keluarga juga dan bagi keluarga kita juga. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan kepada jemaat harus kita hidupin apa yang kita katakan, kita katakan apa yang kita hidupin. Gitu. Nggak gampang loh. Nggak gampang. Kita gimana tadi Bu? Kita hidupin apa yang kita katakan. Kita katakan apa yang kita hidupin. Yes. Dalam sih. Ya, itu dia. Jadi untuk sebagai gembala sampai penyampaian firman itu nggak gampang. Tidak gampang sih. Iya. Dan banyak sekarang kan hanya mau ngomong saja tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Dan itulah yang saya minta sama Tuhan, harus bisa jadi teladan. Jadi itu yang membuat saya ya dengan keluarga harus betul-betul menghidupi tadi firman Tuhan itu. Itu seperti itu. Kalau dalam bisnis Bu, tadi kita udah ngomong banyak mengenai pelayanan ya. Kalau dalam bisnis, kadang-kadang gini kan Bu ya, kita pengen dalam marketplace, pekerjaan atau bisnis harusnya itu sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Maksudnya dalam arti ya strict lah gitu kan. Tapi di sisi lain kan kita pelayanan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada beberapa value mungkin yang bertentangan ya Bu ya. Tapi kalau misalnya di Ibu Lisbeth sendiri, nah gimana cara pengaplikasian Ibu ketika ya kan aku melayani, aku kan pendeta, aku kan gembala gitu. Tapi di sisi lain ketika bekerja, melakukan bisnis di marketplace, bisa nggak itu diaplikasikan Bu? Gimana kalau yang sama ini, boleh share ke kita nggak Bu pengalaman Bu Lisbeth? Iya, itu tadi yang saya bilang, fokusnya di mana? Di pekerjaan kah? Di dalam pelayanan kah? Di dalam keluarga kah? Kan itu tadi saya pekerjaan itu hanya part time, ya bukan itu yang mengatur, saya yang mengatur. Oke. Dan saya tidak mau bekerja diatur oleh harus di situ full time. Contoh datang jam 8, pulang jam 5, saya nggak bisa. Karena masih ada pelayanan yang harus saya kerjakan. Dan kita harus pintar-pintar juga memilih pekerjaan yang pas untuk pelayanan dan pas untuk keluarga. Karena gitu. itu yang sebenarnya prioritas. Ya,
begitu. Iya. Cara mengatur waktu dan mengolah waktunya berarti harus lebih memprioritaskan pelayanan ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, tapi kalau misalnya menurut Bu Lisbeth sendiri, antara ini kalau misalnya ada satu hari gitu yang paling penting, pelayanan, belum lagi tiba-tiba mungkin di sekolah anak lagi kayak ada butuh gimana gitu, padahal udah janji nih mau melayani seseorang nih di jam segini gitu kan, rupanya juga ada janji nih sama customer misalnya berdekatan. Nah kalau misalnya di titik itu Ibu pilih yang mana? Pelayanan, keluarga, atau kerjaan dulu? Kalau saya kan tergantung pentingnya yang mana. Ya kan, kalau contoh pelayanan ada yang meninggal tiba-tiba, nggak mungkin dong pekerjaan saya ini kan duluan kan, atau tiba-tiba nih sakit nih butuh topangan doa, saya duluankan dulu yang itu kan kita bisa komunikasi, bisa atur waktu, ya kan, nanti bisa jam sekian, bisa. Jadi pelayanan harus yang urgentnya dulu yang kita urgensinya yang kita utamakan. Kalau contoh nih, Ibu ini mau closing nih, gimana nih, gitu kan? Jadi kan bisa komunikasi. Boleh Bu, saya nanti bisa kita ketemu jam ini. Dan tepatlah waktu itu juga kita tepati jam segitu juga. Jadi harus sesuai juga dengan perkataan kita gitu ya. Tapi bentuk support keluarga Bu untuk pelayanan dari anak, especially dari suami ini gitu. Gimana Bu bentuk supportnya sendiri? Kalau di dalam pelayanan itu sendiri, kalau contoh saya nggak bisa. Saya bisa komunikasi dengan suami dan suami bisa mengerjakan itu gitu. Jadi kami kerjasama. Jadi semua bukan saya sendiri, suami juga, anak juga. Jadi contoh saya nggak bisa bapak yang handle. Di apa? Jadi kita pintar-pintar ngatur waktu aja dan pintar-pintar untuk mengkomunikasikan kepada suami dan anak juga anak juga. Contoh mau jemput nih, nak saya nggak bisa jam ini, tolong naik Grab boleh? Kan bisa seperti itu kan, semuanya dikomunikasikan. Betul. Ada tips nggak nih Bu supaya nih ya, mungkin di luar sana itu ada banyak perempuan-perempuan yang dia melayani ya sedangkan urusan di rumah aja kan kadang kan udah repot banget ya Bu ya gitu ya. Aku punya teman aja anak satu aja udah repot banget gitu ya. apalagi belum lagi pelayanan, belum lagi juga melakukan pekerjaan sekuler. Nah gitu, ada tips nggak Bu gimana untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang mungkin mengalami atau lagi di posisi yang sedang Ibu Lisbeth? Tipsnya ya buat sahabat podcast Curhat Bersama New Life, supaya tetap semangat ya di dalam pelayanan ya, mengatur waktu dengan baik. Keluarga juga penting, pelayanan juga penting, dan pekerjaan juga penting, dan pintar-pintarlah untuk mengatur waktu ya. Contohnya di dalam ibadah, kebetulan pas kerja ibadah pula ya, dan pintarlah carilah waktu yang tepat untuk permisi atau kepada leader kah, supervisor kah, ya kan. Kalau tidak bisa ya bisa kita komunikasi dengan gembala kita juga, iya kan, pintar aja mengatur waktu itu. Yang penting dan tetap semangat ya, tetap semangat melayani, dan tetap utamakan juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti juga kita tidak mungkin meninggalkan pekerjaan, bisa juga kita atur waktunya. Bahkan untuk anak-anak juga bisa kita atur waktu kita, bisa komunikasi dengan baik. Mungkin itu. Oke Bu.
Nah, tapi kalau misalnya Bu Lisbeth nih Bu ya, Iya. sebelum nanti kita ke kelas pertanyaan, yaitu nanti Iya. Bu Lisbeth coba kasih quote nih Iya. ke kita yang apalagi sahabat podcast Curhat Bersama Nulaf yang mungkin butuh satu motivasi gitu ya kan, supaya mereka tetap juga Iya. bisa melayani, udah punya keluarga tapi juga punya pekerjaan. Nah, sebelum pertanyaan terakhir Bu, menurut Ibu apa kunci tips yang manjur untuk bisa menyeimbangkan itu tadi Bu, antara pelayanan, keluarga dan juga pekerjaan? Kira-kira apa menurut Ibu kunci yang paling penting? Kunci untuk yang paling menyeimbangkan? penting ya atur waktu tadi. Atur waktu, Mengatur waktu ya. mengatur waktu ya. Waktu kita kan sama 24 jam Ya. ya. Tapi untuk Tuhan tidak ketinggalan. Yang nomor satu untuk Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yaitu untuk bagaimana supaya keluarga juga jangan ketinggalan dan pekerjaan juga jangan ketinggalan. Tipsnya yaitu ya bijaksanalah. Bijaksana di dalam pembagian waktu supaya semuanya bisa tercover. Iya. Itu dan itu tipsnya ya. Tetap semangat. Berarti Tetap semangat bagi para wanita ya. ya yang melayani Tuhan, yang bekerja juga dan yang repot juga di dalam rumah tangga. Bisa nggak? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Pas tiba-tiba nyuci, datang telepon dari jemaat. Gini Ibu Pendeta. Gini loh Bu Ata, ya wanita sama pria beda. Kenapa? Ya, itu dia, Bu. Di dalam satu pekerjaan bisa kerjanya Berapa? 3, Iya, berangkat multitasking. gitu Iya, kan, iya, betul, sambil betul. ngomong, sambil ngerjain cuci piring, sambil gendong anak itu bisa. Jadi wanita itu hebat. Emang hebat. Iya, betul. Sebagai penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Tolong. Iya. Betul. Betul, Bu. Harusnya Jadi- memang penolong itu harus lebih kuat ya, karena kita menolong Iya, ya. betul. Iya Jadi juga. nggak bisa dibilang nggak bisa. Bisa. Sambil nyuci, sambil terima telepon, sambil masak, ya bisa Iya, semuanya bisa. bisa. Kadang kebetulan mungkin aku belum berumah tangga ya Bu ya, jadi aku tahu ya. Cuman kalau aku ngeliat mamaku ya kan, nanti sambil telepon, sambil masak nanti ya kan. sambil Belum gendong lagi. Bisa. Luar biasa. Ternyata Luar wanita biasa. itu hebat. Hebat, luar biasa, sangat kuat dan sangat full powerful. Full power. Walaupun feminim, Iya, feminim tetapi tapi jenggo. Iya, betul Bu. Jadi sebenarnya pun hal yang Bu Lisbeth lakukan saat ini ya sebenarnya itu apa ya? Bagiannya perempuan ya Bu, Iya, sebagai betul. penolong. Sebagai penolong. Iya kan? Harus lebih kuat dari yang ditolong. Betul. Oke Bu, terakhir. Sebenarnya aku pengen tanya lagi nih, tapi cuma waktu kita terbatas. Iya. Terakhir Bu, quote kurang lebih 1 menit Iya. untuk para wanita-wanita hebat di luar sana, perempuan-perempuan tangguh di luar sana yang mungkin sekarang lagi ngelakuin pelayanan, belum lagi keluarga, belum lagi kerja, supaya Iya. mereka lebih bisa menyeimbangkan semuanya Bu. Silakan lihat ke kamera Bu. Ya, tips bagi para wanita, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, ya, tetap semangat. Sebagai seorang wanita, kita diberi kekuatan yang luar biasa sama Tuhan. Kita tetap jadi penolong bagi suami dan juga jangan tinggalkan juga pekerjaan rumah, karena wanita itu adalah wanita yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, dan bisa bersama Tuhan kita pasti bisa. Semangat. Amin. Bu Lisbeth, makasih banget Bu. Jadi aku jadi lagi termotivasi gitu ya kan. Jangan pikir karena perempuan, karena kebanyakan perempuan lemah katanya. Padahal enggak ya. Perempuan itu lebih Perempuan hebat. itu lebih hebat Daripada yang ditolong gitu. Makasih sekali lagi Bu Lisbeth. Oke. Kalau nanti kita undang mungkin sampai 10 kali ke podcast kita boleh Bu. Jangan capek-capek.
Terima kasih juga. Ya, kita ingatkan kembali juga nih Bu, untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Iya. Bagi yang pengen didoakan, boleh Bu. Iya. Pengen juga mereka sharing curhat ke kita, boleh. Juga kalau misalnya pengen, Kak, minggu depan aku pengennya tema ini dong, tolong dibahas. Iya. Boleh langsung komen aja di bawah, kita tunggu. Dan kalau misalnya nih pengen WhatsApp, Kak, kalau misalnya komen di bawah kan ketahuan tuh akunnya ya Bu ya. Jadi Iya. boleh langsung WhatsApp kita aja Iya. di nomor kita di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan kita kembali lagi di podcast Curhat Bersama New Life minggu depan. Untuk sahabat podcast Curhat Bersama New Life, terus saksikan podcast Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.